Ini kalau kawan-kawan mau buka catatan digital kita itu di tahun 2022 itu kita tuh sampai terisolasi Kak sama banjir. Banjirnya itu Cukup sedada, ya. Oh, bayangin. Itu terus di jalan kalau Mbak kayak di depan kantor ini jalan umum gitu, ya. itu kita udah nggak pakai mobil, pakai kapal Mbak. Oh, Lewat aja gitu. udah buat kapal sini atau yang ada kapal Ada ya? kapal tinting ke tinting itu. Jadi kita Akhirnya warga mau nggak mau kalau memang kendaraan yang dipunya tidak bisa melintasi banjir iya. itu, akhirnya warga berpikir lagi untuk gimana cari tetap beraktivitas gitu. Maka investasi terbaik untuk masyarakat Kuta Timur di 2026 adalah membeli perahu karet. Selamat datang di podcast Lantai 2 Publish What You Pay Indonesia. Kali ini sama aku Lady Sixtinoli dari Publish What You Pay Indonesia. Dan hari ini kita bersama. Halo semua, aku Erwin dari Kabupaten Kutai Timur. Oke, jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama salah satu warga dari Kutai Timur, tepatnya di Kalimantan Timur gitu. Nah, hari ini senang sekali bisa kedatangan Bang Erwin di sini karena ini salah satu momen spesial juga karena baru kali ini kita mengangkat cerita dari kabupaten apalagi ini jauh banget ya teman-teman, karena ini salah satu daerah yang aku belum pernah dengar juga, itu ada di Kecamatan Sangatta, Kalimantan Timur. Nah, oke, mungkin Bang Erwin boleh ceritain dulu Bang Erwin ini kegiatannya apa, terus kira-kira gimana nih Bang kehidupan sehari-hari di Kutai Timur? Iya, halo semua, salam kenal dan terima kasih sebelumnya sudah diundang di podcast Lantai 2 dan ini beneran lantai 2 ya. Ya, beneran lantai 2. Beneran lantai 2 dan tentu senang ya kami jauh-jauh, saya terutama dari Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di satu kecamatan di tempat saya namanya Kecamatan Sangatta Utara. Jadi ini adalah sebuah lokasi yang kalau teman-teman semuanya tahu ada satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, yaitu adanya di tempat kami. Bahkan ada tambang dari ormas Islam yang akan dibagikan oleh negara ini itu juga ada di tempat kami, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur itu. Aku sendiri sih sebenarnya di Kabupaten Kutai Timur tuh bareng sama teman-teman kolektif lagi senang untuk ngobrolin soal kondisi lingkungan yang ada di sana. Juga ngomongin soal kebijakan publik yang ada di sana. Kami berharap penuh dan juga sangat besar ya keinginannya untuk terus membantu masyarakat untuk mendapatkan hak-hak lingkungannya yang ada di sana sih. Oke, berarti tapi tadi sempat dibilang salah satu perusahaan-perusahaan tambang terbesar itu ada di Kutai Timur gitu Mhm, ya. mhm, Kalau ngelihat dari posisi strategisnya ya, kalau aku tadi sempat searching juga teman-teman, Kutai Timur ini emang tambangnya cukup besar gitu, mhm. dan banyak perusahaan-perusahaan korporasi yang gede kayak kata Bang Erwin ini tadi gitu. Mhm, Nah, kalau gitu boleh tahu nggak Bang, gimana bisa posisinya desa ini kan juga ada penduduknya ya, mhm, maksudnya pemukiman penduduk. mhm. Terus gimana keseharian warga di sana yang berdampingan, berarti ini akan berdampingan dengan tambang begitu Ya, ya? Sehari-harinya mhm, berdampingan mhm, dengan mhm, tambang gitu. mhm. Boleh Iya, ceritain? Kabupaten Kutai Timur tuh cukup luas ya, Mhm. Mbak Ladies ya. Dia itu 18 kecamatan, yang berhadapan langsung atau vis a vis dengan pertambangan itu ada 2 sampai 3 kecamatan. Yang di tempat aku Sangatta Utara, kemudian ada di Bengalon, kemudian ada di Rantopulung. Jadi emang masyarakat di 3 kecamatan ini tuh bener-bener berhadapan langsung. Jadi, Oh, ada, contoh paling sederhana adalah, ya. ada satu jalan poros kami itu jalan umum, Ya. itu tuh dilewatin sama mobil batu bara yang besar itu, jadi kayak jalan hauling gitu. Kalau Mbak Ladies pernah ngelihat misalnya mobil besar yang ngangkut topsoil atau ngangkut Ya. batu bara, itu tuh lewat di depan kami gitu. Jadi kalau kita mau naik motor gitu, terus berada di jalan itu ya, Iya. terus kalau mobil yang mau lewat kita mesti berhenti dulu gitu. Tapi nggak ada jalur khusus gitu Bang Enggak, maksudnya? mereka punya jalur khusus, tapi mungkin karena jalur khususnya sudah habis ya, Oh gitu. dan mereka mempercepat produksi, akhirnya mereka pakai juga tuh jalan umum. Mmm. Nah, masalahnya nggak cuma di soal jalan aja sih, Mbak. Jadi kayak lebih kompleks lagi gitu. Di wilayah-wilayah terdekatnya yang berhadapan dengan tambang tadi itu justru masalahnya lebih ke kayak dia nggak punya listrik, dia nggak Mhm. punya air bersih, gitu-gitu. Bisa bayangin nggak, hidup berdampingan dengan satu korporasi besar yang menggali batu bara untuk Iya. listrik yang kita pakai di Indonesia ini,
tapi masyarakat terdekatnya justru nggak punya listrik Justru gitu. nggak punya listrik ya? Nggak punya listrik gitu. Masuknya pun harus antri-antrian sama mobil besar tadi itu gitu. Belum lagi soal debunya, belum lagi soal daya rusaknya, belum lagi misalnya masyarakat adat yang sungainya hari ini tercemar, hilang, pertanian yang terganggu dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang biasanya kan orang pasti nganggapnya ini wilayah Kabupaten Timur, Kota Sangatta, ini adalah kota tambang nih, penghasil batu bara terbesar, APBD kami pun itu 80% dari ekstraktif ini gitu. Mhm. Jadi orang akan membayangkan bahwa oh ini kota yang sangat mewah, bergelimang lampu, bergelimang cahaya Iya dan iya. sebagainya. Tapi ternyata di sana tuh enggak gitu. Di sana itu kita benar-benar struggle sama kondisi lingkungan kita juga. Bahkan ada kekhawatiran terus-menerus di setiap harinya gitu. Oke, jadi, kalau gitu, kalau misalnya nggak ada listrik gitu ya, Bang, di sana, gimana gitu warga menjalani kesehariannya? Mungkin kalau aku ya, teman-teman, karena aku, di Jakarta gitu ya, di daerah yang sangat-sangat dipenuhi dengan semua fasilitas gitu ya, aku juga nggak bisa ngebayangin sih gimana posisi keseharian warga di sana. Maksudnya, listrik itu kan salah satu kebutuhan paling, apa ya, krusial ya buat kita sehari-hari gitu. Gimana bisa nggak ada listriknya gitu dan, tadi sempat di-mention juga ada beberapa sungai yang, rusak gitu. Mhm. Lalu bagaimana kesehariannya dengan, apa ya, kebutuhan kita nggak cuman listrik tapi juga ada air gitu. Itu gimana Mhm. Bang di sana? Iya, jadi bahkan aku yang tinggal di sana aja tuh masih sulit tuh membayangkannya, maksudnya masih sulit untuk merasakan apa yang dirasakan sama, masyarakat yang berada di dalam lingkar tambang tadi gitu. Contoh saja misalnya kita sebut ada satu desa namanya Desa Tebangan Lembak ya. Ya. Di Desa Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon itu, mereka menggunakan, solar panel atau misalnya mereka pakai genset besar desa gitu kemudian dialirin ke, warga-warganya. Cuman kan lagi-lagi pada akhirnya itu ironi ya, Iya. mau mau pakai solar panel, mau pakai, apa namanya, listrik yang pakai genset gitu, itu tetap tetap ironi gitu. Kenapa? Karena jarak dari, Kecamatan Bengalon dengan ibu kota kabupaten tadi, itu tuh nggak lebih dari 1,5 jam, 1 jam udah nyampe gitu. Ya. Udah bisa ngelihat bagaimana, sebenarnya warga di, kecamatan lain merasakan listrik gitu kan. Terus, itu yang 1,5 jam, ada yang cuma puluhan menit misalnya dari wilayah ibu kota, Mhm. di salah satu dusun, itu juga nggak ada listriknya, cuman karena dia masuk dalam, wilayah, katakanlah misalnya itu izin lokasi pertambangan yang ada di sana gitu, jadi Oke. sulitlah listrik masuk. Air apalagi gitu, saya aja yang laki-laki ngerasain kalau nggak dapat air, nggak bisa punya akses air tuh rasanya, rumit banget, apalagi teman-teman Betul. yang perempuan Betul kan. betul. Apalagi kawan-kawan perempuan, apalagi yang, benar-benar bergantung pada pertanian gitu. Pertanian kita juga butuh air dan sebagainya. Jadi emang sulit banget Mbak Lidis, jadi nggak ada air, nggak ada listrik itu benar-benar primer yang hari ini, harusnya sih dirasakan oleh seluruh masyarakat Timur ya. Ya. Tapi ada bukan aku nggak mau bilang segelintir, tapi ada wilayah-wilayah yang memang dia nggak ada listrik dan, belum masuk air bersihnya. Itu sih yang kami alami. Oh jadi, iya benar ya, ternyata kalau Mhm, kalau kalau kita dengar, saya juga nggak bisa ngebayangin untuk kita teman-teman mhm. perempuan di sana, gimana kesehariannya Gimana ya gitu kan? ya. Mhm, Wah, kalau tadi sempat di-mention pakai genset atau ada yang solar panel, mungkin solar panel nggak bisa dijangkau oleh semua warga ya, maksudnya solar betul, panel ini kan, pemasangannya juga nggak semua orang gampang kayak betul, memasang, genset itu. mhm, Nah, kalau dia pakai genset berarti mhm, ada pembatasan terhadap penggunaan gitu ya, di betul, masing-masing rumah mhm. gitu. Oke. Iya, jadi nggak bisa 24 jam juga, ada waktu-waktu Iya, tertentu jadi dan ada terbatas gitu ya? terbatas dan, yang bisa kita lakukan dengan listrik terbatas juga terbatas pada akhirnya kan, Mhm. mungkin cuman bisa ngecas HP dan lain sebagainya, lampu sih paling utama. Oke, tapi kalau gitu Bang, di Kutai itu kan, gimana sih posisinya dulu sebelum ada, apa nih, tambang di sana maksudnya, Mhm, dulu kondisinya Kutai Timur itu kayak apa sih sebelum masuk, perusahaan-perusahaan yang mhm, menambang di sana gitu, Kak? mhm, Apakah kondisinya sebenarnya di sana, adalah, hutan yang asri, kemudian, mhm, eee, sebelum ada perusahaan ini mhm, warganya menjalani kehidupan dengan pertanian mhm, yang bisa mhm, menjadi apa, roda perekonomian warga di sana gitu, gimana mhm. kondisinya? Eee mungkin kita semua tahu ya dan teman-teman di Kabupaten Kutai Timur, terutama yang sudah, lama mendiami Kutai Timur mungkin udah tahu kan, bahwa kabupaten ini sebenarnya kan pemekaran di tahun 99 gitu. Nah era di 95, 96, sampai 98 kan kita tahu itu era di mana,
hutan kita memang masih sangat primer dan kita semua bergantung pada situasi itu kan. Itu kalau orang bilang eranya logging kayu gitu kan. Jadi, emang kalau Mbak Lelis bilang menggambarkan walaupun aku nggak hidup di tahun ya 95 mungkin baru lahir, tapi, cerita orang tua kita kan dulu ya emang ini hutan, Iya. ini emang hutan gitu. Tapi, perusahaan juga hadir nggak 1, 2 tahun, dia hadir, cukup lama juga gitu. Misalnya yang terbesar di Kutai Timur, salah satu perusahaan tambang batu bara itu udah Iya. hadir dari tahun 90-an gitu. Dari tahun 98, 99 dia udah muncul, bahkan mungkin lebih jauh daripada itu eksplorasinya bisa jadi di tahun 80-an. Sudah dilakukan eksplorasi Iya, begitu sudah ya. dilakukan Berarti teman-teman eksplorasi. yang lahir di tahun 90-an itu sudah masuk Udah ini. masuk, udah ngelihat sebenarnya bagaimana, perusahaan ini Mhm. akan ada, kemudian akan menggarap, wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Jadi kalau dibilang hutan, emang hutan. Dan kita juga sebenarnya Kabupaten Kutai Timur itu kan dikelilingi sama ada hutan konservasi, Iya. ada hutan lindung juga di sana gitu, ada Taman Nasional Kutai dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang kalau mau dilihat itu adalah, yang kami rasakan, dari cerita-cerita orang tua kita dulu bahwa itu adalah dulu hutan, ada sungai yang asri yang segala macam, sekarang ruangnya makin sempit gitu, karena ada Mhm. pertambangan tadi dan itu Iya. kan semakin semakin masif kan. Bahkan kalau misalnya kita mau jujur aja ya sama situasi pembangunan yang di Kutai Timur itu, Mhm. dalam setiap dokumen kebijakan pemerintahnya itu Mbak Ledis, itu tuh ngomongin agronomi, ngomongin soal pertanian gitu. Mhm. Bahkan itu jadi semangat awalnya, daerah ini tuh dibangun, ngomongin pertanian. Tapi makin ke sini tuh, konsistensi pertaniannya justru dipertanyakan, Justru hilang justru begitu. hilang karena kan ya tadi tuh ekstraktif tadi. Tapi apakah ada, dari yang tadi dijanjikan itu menempel sampai hari ini atau memang itu hanya pernyataan-pernyataan gaib atau, Mhm. komitmen-komitmen yang, akhirnya hilang gitu di hari ini? Dia tuh bisa jadi karena pola ruangnya sudah terbatas ya Mbak Lidis. Jadi, Mhm. contoh sederhananya kayak gini sih Mbak, ini terjadi sih di lapangan. Jadi ada masyarakat yang mencoba mempertahankan pertaniannya gitu kan. Dia Iya. mempertahankan satu, ruang untuk pertanian bagi dia misalnya punya lahan, Mhm. tapi di hulunya itu, hutannya udah digundulin karena tambang gitu kan, karena dibuka lahannya untuk tambang. Akhirnya Mhm. yang terjadi apa? Yang terjadi aliran air untuk ke persawahannya berkurang. Karena, di hulunya udah rusak gitu. Sudah Pun rusak kalau ya. misalnya hujan deras atau ada, kejadian sesuatu, banjirnya malah justru, melimpah ke pertaniannya gitu, Pertanian warga begitu menenggelamkan ya. pertanian, Iya. akhirnya gagal panen segala macam. Tapi kalaupun air itu mengalir dari atas, kalau misalnya Mhm. pertambangan di atas, jika dia turun ke bawah maka air itu sudah tercemar begitu? Iya bisa jadi gitu. Itu juga, maksudnya itu asumsi logik Iya. yang bisa kita sampaikan gitu. Tapi paling nggak poinnya adalah akhirnya mau punya lahan pertanian kayak manapun kalau Mhm. misalnya hulunya nggak dijaga, pertaniannya juga pasti akan hilang secara nggak langsung. Mmm. Orang-orang di sana jadi kayak, "Ya ngapain gua bertani?" Gitu kan. Iya. Kayak gitu ya mending alihkan aja sekalian ke mana, ke sawit gitu jadinya kayak Oh. ya udah maunya jadi pola ruang pertaniannya berkurang, menyempit, bukan Iya. karena pemerintahnya mungkin kalau orang bilang ya karena nggak ada petani mudanya, karena nggak ada lahan pertaniannya. Mmm. Eee, Misalnya kalau kita mau fair-fairan aja kita buka, program-program pertanian dari nasional ke daerah ya, Iya. kan ada tuh namanya yang kayak cetak sawah puluhan hektar gitu-gitu kan Mmm. ada tuh program Iya. nasional kan, pemberian pupuk apa segala macam. Cuman masalahnya kan bukan di situ gitu. Iya. Mau cetak sawah berapa banyak kalau nggak ada kebijakan di hulu untuk melestarikan lingkungan ya sama Iya. aja gitu, nggak akan sustainable juga Iya, pertaniannya. betul. Jadi akhirnya masyarakatnya alih fungsi dah tuh. Belum lagi misalnya pertanian yang dekat sama pertambangan gitu. Mhm. Itu pasti akan ada alih fungsi, pasti mau nggak mau Mau gitu, nggak mau, mau ya. nggak mau. Gimana caranya tumbuhan bisa atau sayuran bisa tumbuh misalnya dengan situasi lingkungan yang sudah sangat kacau gitu. Iya. Kan butuh fotosintesis, Iya, nggak betul. perlu kalau ada debu yang menutupi daun gimana misalnya. Ya aku Dan bukan ahli pertanian, tapi iya. maksudnya asumsi-asumsi itu kan bisa jadi juga kan. Iya, dan mungkin, ini kali ya, apa namanya, warga ini nggak punya, apa namanya, nggak punya, kayak korporasi atau perusahaan-perusahaan tambang ini, mereka tuh nggak apa ya, nggak sekuat itu untuk mempertahankan pertaniannya gitu. Maksudnya dari skala, apa ya namanya, teknologi yang mereka gunakan mungkin jauh di atas, perusahaan-perusahaan yang, ada tambang tadi gitu ya. Tapi kan harusnya memang, kalau misalnya perusahaan tambang ini ada di sana, terus kemudian kalaupun itu akan beralih fungsi, lalu, seharusnya kan, ada penawaran yang diberikan selain, misalnya itu akan dialih fungsikan kemana begitu warganya. Tapi, ada Bener. nggak itu, Mas?
Ya, beberapa kali intervensi sih, ada ya, maksudnya Mhm. kita mesti jujur juga bahwa pemerintah punya intervensi ke arah Iya. sana gitu. Misalnya contoh dalam hal, pemenuhan, ya misalnya alat pertanian, walaupun sekarang kebijakannya kan sudah mulai berkurang juga ya di Mhm. daerah ya, dia akan larinya ke pusat gitu atau ke provinsi. Nah, intervensi itu ada, tapi lagi Mbak, aku, bilang bahwa, poin utamanya adalah bagaimana membenahi, pola ruang di hulunya gitu. Mmm, Jadi kalau misalnya di hulunya pola betul. ruangnya atau misalnya mau mau kita bukain aja gitu landscape-nya Kutai Timur gitu kan, hulunya itu aktivitasnya apa, misalnya Mmm, ekstraktif atau segala macam, terus pemerintahnya harusnya punya way out untuk ngelihat pola ruang bahwa, oke untuk pola ruang yang pertanian harusnya, nggak boleh ada iya. ekstraktif gitu misalnya. Nah, masalahnya apakah pemerintah hari ini udah memetakan persoalan itu gitu, Mhm. yang mana kemudian ada satu kecamatan jadi, katakanlah sentral pertanian gitu, perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya perlu disampaikan ke Mhm. publik. Kenapa? Karena, kita tuh sekarang tuh ternyata sakit mental itu tuh bukan ini aku jadi kayak nyambungin ke situ ya, Iya. sakit mental itu ternyata bukan karena, kehidupan personal aja tuh, Mbak. Iya. Kadang-kadang karena kita, ngerasa lingkungan kita itu terancam, kita tuh bisa Mhm. bisa cemas juga ternyata Iya, gitu. Udah betul. ngerasa kayak misalnya di tempat kami kan kalau hujan dikit, hujan agak deras dikit itu pasti banjir gitu. Oh gitu. Jadi Jadi warga di sana setiap ada hujan, ya maka was-was. mereka iya was-was gitu. Emang Mhm nggak enak sih ada di posisi kalau mhm misalnya hujan, mungkin teman-teman di daerah yang tidak terkena banjir, hujan itu mhm adalah apa ya, mhm seru karena mhm bisa istirahat atau mungkin mhm jadi pendukung begitu. Tapi mhm kalau bagi teman-teman di Kutai Timur itu justru jadi sebuah ancaman juga gitu. mhm, Karena sebuah kalau misalnya hujan debitnya cukup deras, banjir begitu. iya, jadi was-wasnya itu jadi berkali-kali ya, kalau misalnya aku yang aktivitasnya misalnya Mhm. cuma di wilayah kota gitu kan, Mbak, paling aku takut nggak bisa ke kantor misalnya, Iya. atau aku takut nggak bisa ke kampus gitu kan, Tapi yang untuk dimaksud sorry Bang, tapi yang dimaksud dengan banjir di sini tuh banjirnya segimana? ini kalau kawan-kawan mau buka catatan digital kita itu di tahun 2022 itu kita tuh sampai terisolasi Kak, sama banjir. Banjirnya itu Cukup sedada, ya, oh, bayangin. Itu terus di jalan kalau Mbak kayak di depan kantor ini jalan umum gitu, ya? itu kita udah nggak pakai mobil, pakai kapal Mbak, Oh, lewat aja gitu. udah buat kapal sendiri atau yang ada kapal Ada ya? kapal tinting ke tinting itu, jadi kita Akhirnya warga mau nggak mau kalau memang kendaraan yang dipunya tidak bisa melintasi banjir iya, itu, akhirnya warga berpikir lagi untuk gimana cari tetap beraktivitas begitu? makanya investasi terbaik untuk masyarakat Kuta Timur di 2026 adalah membeli perahu karet. Oh, beli perahu karet. Adalah investasi itu Jadi pada terbaik. waktu itu, Heeh. banjir yang setinggi itu, Mhm. warga pada pakai perahu karet? Iya, jadi ada perahu karet bantuan dari BPBD, kemudian Mhm, juga kan sebenarnya kita juga ada aliran sungai gitu kan ya. iya, Jadi ada masyarakat yang emang tinggal di, dekat sungai, dan emang dulunya sih sebenarnya hidup kita kan berasal dari, apa namanya, aliran itu kan. mhm, Jadi ada yang punya ketinting, apa segala macam. Nah, itu akhirnya kepakai lagi tuh pas banjir mhm, besar itu dipakai untuk, evakuasi, apa segala macam. Kita pakai itu tuh. Jadi, aku mau bilang bahwa, kecemasan itu akhirnya muncul terus setelah traumatik kita di mhm, tahun 2022, itu ribuan warga terdampar. Tahu nggak apa yang paling traumatik pada saat banjir? apa itu? Yang paling traumatik pada saat banjir itu mungkin, salah satunya adalah misal proses evakuasinya ya, kan ada masyarakat yang terevakuasi yang terisolir nggak bisa kita Ya, bawa kan, itu mungkin oke lah. Yang paling buat traumatik lagi adalah gimana caranya kita bisa makan di saat banjir itu, Mbak, gitu. betul, Sementara kita tuh nggak punya pertanian yang settle. Jadi yang hadir ke masyarakat itu ya mhm, ya mohon maaf misalnya Indomie, telur, yang gitu-gitu tuh, yang kayak proteinnya atau misalnya sayurnya segala mhm. macam itu nggak bisa dipastiin apa namanya, distribusinya bisa lancar sampai ke teman-teman. Nah itu satu. Kedua adalah pasca banjir akhirnya kita tuh ngerasa selalu kalau hujan, "Ini bakal banjir lagi nggak ya? Ini bakal banjir Iya, lagi nggak jadi ya?" Gitu. was-was begitu ya, karena Jadi tadi was-was, setinggi itu ya, setinggi itu. tapi saya nggak ngebayangin juga kalau saya di situ posisinya, maksudnya saya belum pernah Mhm. terkena banjir teman-teman. Jadi, ngelihat sedada itu gimana, saya yang saya Wuh, pikirkan adalah bagaimana keadaan anak-anak kecil di sana, terus kemudian, heeh. mungkin kalau gimana ya, sebagai warga, kalau aku pribadi, hal kecil adalah misalnya aku punya barang kesayanganku pribadi Mhm, kena banjir dan misalnya itu udah nggak bisa lagi, itu akan sedih gitu. iya, Jadi gimana teman-teman mungkin boro-boro mikirin barang kesayangan pribadi, mhm. justru menyelamatkan anak-anaknya, terus kepikiran besok bisa makan apa enggak. Di beberapa kecamatan ada pemberitaan banjir itu sampai memakan korban jiwa termasuk anak-anak. Oh, Iya, oh, jadi banjir kita tuh udah bukan lagi di sentral tadi yang saya bilang di awal ya kayak Bengalon, Bengalon, Rantau Pulung, Sangatta Utara, tapi
Ada yang beberapa kecamatan Mhm. lain juga yang hari ini terdampak ekologisnya banjir dan ada yang memakan korban jiwa. Terakhir juga kayaknya ada yang makan korban jiwa ya, walaupun aku nggak bisa Mhm. pastiin, faktanya, tapi ada pemberitaan yang bilang makan korban jiwa pada saat memang hujan besar waktu itu. Nah, itu juga ada anak-anak, Mbak, dan Mmm. itu sangat berbahaya. Dan ada satu fenomena yang menurut aku jadi perlu perhatian juga. Mungkin pada saat banjir pertama besar, Mhm. kita semua itu saling peduli gitu, kita semua tuh saling kayak menguatkan, bahkan kita tuh, membuat iuran Iya. bersama kolektif untuk membantu kan biasanya kayak gitu ya. Sebenarnya jadi warga bantu warga tuh udah Iya, lebih dulu waktu bantu dirasakan oleh warga. Kutai Timur ya? Bener, jadi kita bener-bener kemarin 2022, 2023 itu warga Iya. bantu warga. Sampai kita akhirnya juga, pernah nanti mungkin kita akan cerita soal gugatan segala macam. Tapi yang menarik adalah Mhm. saat banjir terjadi berkali-kali dan Iya. kita nggak tahu akar masalahnya apa, walaupun secara logika kita bisa lihat karena di hulunya rusak ya. Kita, banjir terjadi berkali-kali, yang awalnya itu kita ngerasa peduli, caring satu sama lain, Mhm. nanti kepedulian itu akan hilang gitu, Mbak. Oh, Udah iya. bukan lagi, banjir untuk, saling menguatkan, tapi Mhm. justru nanti ada orang pada saat banjir dia senang, dia bisa berenang, dia bisa mainan, dan Mhm. segala macam, yang kita anggap itu lucu-lucuan Iya, ya, kayak betul betul. tapi itu sisi kepeduliannya hilang kan, kita Iya jadi lupa sama akar masalahnya gitu. iya Jadi udah nggak ada lagi nanti mungkin posko udah nggak ada, posko banjir, udah ngerasa, ya udah nggak apa-apa banjir, entar banjir lagi, surut banjir lagi, entar surut banjir lagi, gitu-gitu. Nah itu yang paling kita takutin gitu. Oke, berarti tadi, banjir itu di Sangatta ya? Iya di Nah, Sangatta, itu, kayak sempat ramai apa gimana, rame banget soal banjir di Sangatta? rame Kalau banget. sampai, ada korban jiwa harusnya itu menjadi satu perhatian di, daerah Mhm, ya, itu betul ya, mhm, Bang, gitu. mhm. Nah, dan pemandangan tambang itu berarti sampai hari ini itu menjadi, pemandangan hari-hari oleh warga begitu? Betul, heeh. Nah, mau tahu dong, Bang, gimana bisa pemandangan, tambang itu yang sehari-hari berdampingan dengan warga, sebagai warga salah satu warga Mhm. di daerah sana, gimana bisa tetap menjalani hari-harinya begitu deh? Apakah, tambang ini memang sangat-sangat dominan di daerah itu sehingga tidak ada pilihan lain begitu? Sebenarnya pilihan nggak pilihan itu tergantung, eee, aku mau bilang apa ya, kalau misalnya dalam ekonomi itu kan kenapa kita beli barang itu kan sebenarnya mungkin ada kita beli sesuatu karena kita Mhm, butuh, karena kita iya, mau segala macam. Tapi, kondisi, kita kenapa bisa sangat konsumtif itu karena dia tersedia gitu kan. mhm, Misalnya karena barangnya ada gitu, kita mau beli kopi yang merek ini apa segala macam itu, karena ada akhirnya kita mhm, punya pilihan untuk beli. Nah di tempat kita itu nggak ada pilihan yang berarti gitu, maksudnya mhm, kamu mau pilih bertani dengan situasi kayak gini, kamu mau pilih kerja industri atau kamu mau pilih kerja jasa yang lainnya. mhm, Kalau misalnya tata kelolanya nggak mendukung soal itu tuh gimana, nggak punya pilihan banyak, mau nggak mau mhm, pada akhirnya, akan dipaksa juga mhm, untuk misalnya menjadi satu rantai, apa namanya, satu rantai produksi yang sama dengan pertambangan tadi gitu. iya Entah kau jadi driver, entah kau jadi, iya, UMKM yang menopang itu juga secara nggak langsung dan lain sebagainya. Itu bukan pilihan-pilihan yang buruk menurutku, cuman, di sini kita lihat bahwa batu bara kan bukan sesuatu yang bisa diperbarui, dia akan iya, habis, dia akan betul, senja juga pada akhirnya. mhm, Nah, kita punya nggak way out ke sana gitu, semakin banyak yang bergantung ke situ kan semakin banyak yang terdampak pada akhirnya. mhm, Nah, keluar nggak kita dari situ entar kalau misalnya batu baranya udah mulai habis tuh, mhm. keluar dengan kesengsaraan atau keluar dengan, apa namanya, jawaban misalnya kayak gitu kan. Itu sih Mbak, situasinya masyarakat di sana sekarang. Oke, lalu setelah, Mas Erwin melihat situasi yang dihasilkan dari dampaknya tambang ini gitu ya, Bang, eee, gimana Bang, sebagai, apa namanya, warga melihat hal itu, eee, apa yang mungkin tergerak dari Bang Erwin, untuk, kayaknya kepikiran untuk, ini kayaknya salah dan, ada hal yang pengen dirubah gitu sebagai salah satu warga? Titiknya sih pada saat kita banjir besar Iya, kemarin. Jadi pada saat banjir besar kemarin kita ngerasa bahwa warga punya hak ekologis ya. mhm, Punya hak perlindungan terhadap lingkungannya gitu. Nah akhirnya bareng teman-teman kolektif di Praksi mhm, Rakyat Kutai Timur, kami waktu itu lakukan, gugatan kepada pemerintah untuk memperbaiki rumah, korban banjir gitu. mhm, Kita ngerasa bahwa pemerintah sebenarnya dalam struktur APBD-nya itu punya, mhm, kekuatan finansial untuk membaiki itu. iya, Dan kita ngerasa bahwa, banjir ini nggak bisa nyalahin alam gitu kan, nggak bisa nyalahin curah hujan dan segala macam. mhm, Pemerintah harus lakukan investigasi, kenapa bisa banjir segala macam. betul. Kita gugat, kita laporkan ke ombudsman, dan akhirnya kita memenangkan laporan itu.
Ombudsman memerintahkan, singkat cerita Ombudsman memerintahkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengganti, ribuan rumah, warga yang banjir. Ini kalau misalnya teman-teman di Kutai Timur nggak tahu, sebenarnya kita udah memenangkan itu dan datanya by name by address itu sudah kita kasih. Kurang lebih ada 900, korban, banjir by name by address kita kasih ke pemerintah untuk dilakukan perbaikan. Apakah dia jalan atau enggak, silakan teman-teman masyarakat Kutai Timur yang melihatnya gitu. Pernah didatangin survei atau enggak, atau sudah disurvei tapi nggak dibaikin, itu teman-teman akan lihat bagaimana komitmen pemerintah gitu. Karena itu 2022, 2023 kita lakukan itu. Nah, kita nggak berhenti di situ aja Mbak Ledis. Kita ngerasa bahwa kita mesti tahu akarnya apa. Kita mesti tahu apakah dugaan kita selama ini tentang industri ekstraktif, dalam hal ini tambang batu bara, juga ikut andil dalam banjir Sangatta itu. Akhirnya kita lakukan gugatan untuk permohonan informasi dokumen AMDAL, dokumen analisis dampak lingkungan, salah satu perusahaan terbesar di sana. Kita sebut aja Kaltim Primakol gitu. Karena dia yang paling besar dan dia wilayah produksinya atau wilayah lokasinya bahkan mencapai yang 3 kecamatan tadi. Jadi kami minta yang termasuk banjir besar termasuk tadi. banjir besar tadi. Nah, kami minta dokumen analisis dampak lingkungannya untuk sama-sama kemudian mempelajari untuk melihat apakah rencana pengelolaan lingkungan atau upaya mereka untuk perbaikan lingkungan itu dilakukan atau enggak misalnya kayak gitu sih. Gimana Bang prosesnya ketika meminta itu? Apakah gimana ketika melakukan hal itu? Maksudnya kalau mungkin teman-teman di Kutai Timur tidak semuanya concern terhadap hal ini begitu? Sepakat. Bener, memang situasinya jadi semakin rumit karena tadi yang aku bilang ya Mbak ya, banjirnya kan kita kan waktu itu mintanya di 2023, 22 atau 23 itu saya agak lupa, kita masukin gugatan Komisi Informasi Publik gitu. Tapi baru dijawab sama KIP itu, Komisi Informasi Publik Pusat itu di tahun 2025 gitu. Jadi bayangin 3 tahunan lah modelnya, kalau nggak salah itu rentan waktunya sampai 3 tahun sejak kami bermohon. Oke, berarti permohonan itu masuk di 2022. 2022, heeh. Lalu baru dikabulkan pada 2025. 2025. Nah, dan banjir itu 2022? iya 2022. Jadi Cukup panjang ya? panjang banget gitu. Maksudnya dari 2022 kita masih semangat untuk kita bisa nih lakukan pengawasan bareng gitu. Jadi mitra kritis atau paling enggak kita bisa ngasih rekomendasi kalau misalnya memang dalam dokumen itu mengharuskan perusahaan ini berbuat A, B, C terhadap lingkungan gitu kan. Bayangin dari 2022 sampai 2025 kita nggak mendapatkan jawaban apapun. Di 2025 akhirnya kita berhasil bersidang dan singkat cerita kita memenangkan persidangan itu di Komisi Informasi Komisi Informasi Pusat gitu. Jadi kita memenangkan itu. Menang pun kita nggak langsung dapat masalahnya. Oh, tidak langsung diberikan data AMDAL tadi? Nggak langsung diberikan. Nah, kita kan bermohon informasinya ke Kementerian SDM Mbak gitu, sebagai kementerian lembaga yang masih ada lapisannya lagi? Iya, harus dilakukan lagi. Saya pikir tadi selesai di Komisi Informasi itu bisa diterima gitu. Iya, awalnya sih kita ngerasa kayak gitu, bisa diterima. Jadi kita ngerasa bahwa setelah menang di Komisi Informasi kita dapat dokumennya, kemudian kita pelajari bersama gitu dengan kolektif dan jadi mitra kritis untuk ngelihat bagaimana situasi lingkungan. Itu idealnya waktu di 2022 kami merasa itu. Kan ini pengalaman baru juga ya, kita nggak punya pengalaman bersidang, kita nggak punya pengalaman, kita cuma anak-anak muda yang ini pertama kali ya, pertama kalinya gitu, anak muda yang ngerasa bahwa kita harus do something nih terhadap situasi ini. Oke, kita lakukan itu. Tapi ternyata Mbak, waktu kami bermohon ke Kementerian SDM dan difasilitasi oleh Komisi Informasi itu, kita bersidang di sana, kita sengketa di sana, kita memenangkan, tapi kita nggak bisa mendapatkan dokumennya. Karena Kementerian SDM menganggap dokumen itu tuh tertutup atau dikecualikan. Oh, tertutup. Oke, kalau gitu atau untuk kalau misalnya SDM mengatakan tertutup, aku mau tanya, apakah sebenarnya data analisis dampak lingkungan ini emang dokumen yang tertutup? Nah, dari hasil putusan KIP itu sebenarnya udah dinyatakan bahwa dokumen ini terbuka, milik publik. Oh, ini terbuka? Terbuka. Jadi seluruh masyarakat Kutai Timur itu harusnya bisa mendapatkan informasi tentang dokumen analisis dampak lingkungan salah satu perusahaan di sana yang tadi aku sebut gitu. Karena itu penting banget bagi kita untuk tahu. So itu satu. Kemudian karena ini SDM ngerasa ini tertutup, akhirnya dia lanjut lagi tuh di tingkatan persidangan selanjutnya gitu, pengadilan selanjutnya. Mereka menggugat lagi di PT UN gitu. Menggugat putusan KIP mengatasnamakan pemohon. Jadi kayak
Kementerian SDM melawan Erwin Febrian Syuhada kayak gitu tuh. Nah itu sempat shock juga tuh waktu. Itu Mas sendiri? Iya, jadi karena kita yang bermodal secara individu kan, Ya. pada saat kita tahu bahwa ada satu lembaga yang kita tahu ya ini kementerian besar gitu kan, Cukup besar. cukup besar gitu, terus Memang besar sih. yang besar. Akhirnya dalam dokumennya tertulis waktu di Petun ya, tertulis ESDM melawan Erwin Febrian Syuhada. Itu shock banget ya. Maksudnya pengetahuan hukum kita kan nggak luas ya. Kita baca itu aja kita udah ngerasa kayak dihadapkan gitu sama negara. Ya Allah, ini padahal cuma pengen tahu dokumen yang sebagai itu warga sebagai begitu warga ya. dan Sebagai warga. dokumen yang hajat hidup kita juga ada di sana gitu. Tapi negara ngerasa bahwa itu sesuatu yang salah, akhirnya dia ngerasa bahwa ini nggak perlu dikasih dan harus dimenangkan dalam maksudnya negara mesti memenangkan lagi gugatan itu atas aku gitu. Jadi dia menganggap bahwa aku nggak boleh mendapatkan itu kan, jadi di Petun. Nah singkatnya lagi nih, mungkin aku langsung Mbak ya biar nggak terpotong. Singkatnya di Petun akhirnya kami bersidang lagi tuh Mbak di KIP itu. Bayangin dari 2022 sampai 2025. 25 itu di tahun 2025 itu kita mungkin ada berbulan-bulan juga sidangnya. Nah kemudian di Petun kita sidang lagi dan akhirnya kita menang. Alhamdulillah kita menang lagi. Setelah menang di Komisi Informasi, menang lagi di Petun. Pengadilan Petun. Iya, Pengadilan Petun. Jadi konfirmasi menegaskan bahwa ini dokumen terbuka. Nah, kemudian Petun menegaskan ulang bahwa ini emang dokumen terbuka milik publik gitu. Sehingga seharusnya diberikan. Seharusnya diberikan. Jadi kalau Kementerian SDM ngerasa bahwa ini memang dua lembaga pengadilan ini walaupun KIP non ini, tapi minimal di situ sudah ada narasi yang menyatakan gitu ya. Dan narasi dalam pengadilan kan bukan narasi yang asal-asal ya. Itu kan diuji kan di sana kan. Disampaikan bahwa itu terbuka gitu. Harusnya SDM memberikanlah itu kepada kita. Dan yang terjadi adalah setelah kita memenangkannya di Petun, SDM tetap nggak mau ngasih. Tetap tidak diberikan. Tetap tidak diberikan. Dan sekarang persidangannya lanjut ke tahap kasasi. Masih ada lagi? Iya, lanjut lagi ke tahap kasasi gitu. Dan ini kita nggak tahu sampai kapan di tahap kasasi ini. Oh begitu. Lalu penasaran Bang, kalau misalnya tadi sudah menang di KPI Komisi Informasi, lalu menang di Petun, kalau misalnya ini masih ada lagi tadi lanjut di kasasi, sampai di mana nanti? Untuk kasasi ini menunggunya kira-kira akankah selama ketika permohonan masuk atau gimana? Ya kemarin sih kita dapat informasi ya dari Panitra memang menunggunya cukup lama. Jadi mungkin sekitar di bulan 6 nanti baru akan ada putusan gitu ya. Pertengahan bulan tahun 6 tahun ini juga? Ya, kalau nggak di bulan 6, intinya rentang waktunya 3 sampai 6 bulanan untuk kita dapat informasi itu. Informasi apakah kita menang dalam artian sebenarnya bukan menang dalam kompetisi pengadilan ini ya, tapi kita bisa mendapatkan dokumen, memperoleh gitu data AMDAL ini sehingga kita bisa lakukan kajian bareng-bareng. Nah, itu sih sebenarnya Mbak. Jadi 6 bulan itu cukup lama, kita masih harus bersabar lagi. Bersabar bukan cuma bersabar, tapi bersabar dengan was-was ya. Karena kemarin baru aja di Januari, Februari ini sebelum saya ke lantai 2 ini tuh kondisi di sana itu banjir. Jadi ada banjir di Kabupaten Kutai Timur. Tahun ini juga. Di bulan ini juga. Sayang sekali harus menunggu sampai di bulan 6 begitu ya. Iya, kita nggak tahu apa yang bisa kita lewatin. Dan itu pun gimana Bang? Masih mereka-reka apakah bisa diterima atau tidak data AMDAL-nya? Iya, berharap banget sih sebenarnya pengadilan mengabulkan bahwa ini dokumen terbuka ya. Melihat bagaimana sebenarnya masyarakat Kutai Timur terutama yang terdampak sangat bergantung pada analisis kita terhadap AMDAL tadi gitu sih. Oke. Mungkin ini jadi terakhir kali ya Mas. Melihat perjalanan panjang yang dilalui oleh Mas Erwin dan warga. Mungkin Mas Erwin salah satu representasi menurutku ya, representasi dari warga Kutai Timur gitu. Melihat panjangnya yang harus dilalui ketika korban, tapi juga harus mencari keadilan sendiri begitu ya. Bukan dari pemerintah yang memberikan perhatian, tapi korban itu sendiri yang meminta perhatian gitu. Itu agak cukup ironis gitu. Nah, apa harapan besar dari Bang Erwin melihat hal ini gitu? Kemudian sebenarnya seberapa krusial menurut Bang Erwin untuk kita sebagai warga terdampak gitu ya? Mungkin di daerah-daerah teman-teman yang lain punya case yang sama kayak Kutai Timur begitu. Seberapa krusial data AMDAL itu menjadi hak bagi warga yang terdampak, Bu?
kita mungkin, pernah membayangkan bagaimana situasi bukan pernah membayangkan, bahkan kita melihat sangat masif ya, pemberitaan tentang bagaimana, kebencanaan yang baru-baru terjadi belakangan ini, Mbak, ya, di Mhm, wilayah Sumatera dan sekitarnya ya, mmm, termasuk di Aceh segala macam. Kita melihat bagaimana, masyarakat ketika datang bencana besar dan kita tentu turut berduka terhadap itu, kita lihat bagaimana masyarakat penderitaannya gitu, Mbak. iya, Warga nggak ikut, membuka hutan, warga nggak ikut menambang, warga yang nggak ikut apapun terhadap rantai produksi ini, tapi kena dampaknya pada saat itu terjadi bencana besar. Saat itu kemarin muncul di publik itu kita tuh bener-bener rasanya tuh khawatir banget, ini tuh bisa terjadi di daerah kita, di daerah Kabupaten Kutai Timur juga. Teman-teman harus, kalau mau jujur boleh tuh ngelihat ada beberapa wilayah kecamatan yang sekarang tuh udah mulai banjir, dulu nggak banjir sekarang banjir. Udah rasain kan bagaimana ekstraktif di hulu, itu pasti berdampak pada di hilirnya. mmm, Nah, kalau dibilang seberapa penting dokumen AMDAL itu bagi kami, bagi masyarakat penting banget sebenarnya. mhm, Pentingnya sebenarnya, bukan cuman untuk memperolehnya, tapi pentingnya adalah bagaimana korporasi ini mmm, itu menjalankan apa yang sebenarnya jadi tanggung jawab, lingkungan dia di dalam yang dia sudah komitmenkan di dalam dokumen itu. Itu sebenarnya posisi yang paling pentingnya, karena kalau misalnya itu nggak dilakuin, bayangin ya, kita sekarang kan nggak tahu ya komitmen apa yang udah dilakuin, mhm, yang berdasarkan, yang tertulis dalam dokumen itu. mhm, Kita nggak tahu apa yang dilakukan perusahaan ini. Mau reklamasi kah, mau dia perbaikan sungai kah, mau dia, ada rencana kelola lingkungan yang baik, dan lain sebagainya, yang dia udah lakukan itu muncul di permukaan atau apapun, kita nggak pernah tahu apakah itu yang tertulis di dokumen itu atau enggak, gitu. Dan bagaimana kondisi lingkungan kita yang ada di dokumen itu kita nggak pernah tahu, karena kita nggak oh, pernah dikasih lihat, iya. karena kita nggak pernah ditunjukin komitmennya. Mungkin hal ini bisa jadi perhatian bagi, Betul, teman-teman yang kayak Aceh, Sumbar, dan Sumatera yang kemarin mhm, sudah apalagi itu cukup besar ya teman-teman, mhm. dan ternyata, Kutai Timur ini, di 2022 sudah Sudah merasakan merasakan banjir hal itu, sebesar banjir itu, sebesar gitu. itu. Dan, jadi ini penting banget bagi kita, Mbak, Mhm, dokumen ini. Sangat penting untuk kita lakukan, mungkin bahasa aku walaupun agak klise ya, mitigasi gitu, pencegahan, dan apa yang mmm. bisa kita dorong bersama untuk memenuhi komitmen pengelolaan lingkungan sih di sana. Dan ini salah satu menurut mungkin ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban begitu ya, Bang? Iya sih, bener, itu jadi bentuk pertanggungjawabannya Iya, korporasi bentuk juga, pertanggungjawaban korporasi terhadap warga yang terhadap memang warga. menduduki pemukiman di situ begitu Betul, ya? iya. Bahkan yang menurut aku ya, kepentingan untuk memiliki dokumen ini dan mengetahui dokumen ini atau mengkaji dokumen itu bukan cuma di level warga. Mhm, Harusnya pemerintah daerah itu juga merasa punya kepentingan terhadap dokumen ini gitu. betul Kenapa? Karena mereka akan mengeluarkan banyak biaya kalau misalnya terjadi bencana. betul, Mereka akan ngerasakan bagaimana kemudian perencanaan mereka akan gagal, jalan yang sudah dibangun akan rusak, rumah yang dibangun akan rusak, parit-parit yang dibangun akan rusak dan segala macam. Berapa kerugian yang akan ditimbulkan gitu. Jadi dokumen ini tuh pentingnya bukan cuma di warga, tapi pemerintah daerah mestinya punya concern untuk dapetin dokumen ini iya. juga. Dan memang secara langsung ya memang harusnya, pemerintah daerah yang harus, apa namanya, Iya sih, mhm, memberikan perhatian ini betul, bukan warganya dulu ya. iya, Memang seharusnya hal-hal begini, pemerintah daerah yang berpikir soal ini begitu, mhm, tapi ya, ternyata apa, pada kenyataannya ya yang dirasakan oleh warga Kutai mhm, Timur yang sekarang iya, berhadapan dengan, apa namanya, bagaimana caranya menanggulangi lingkungan mereka gitu mhm, ya, atau kenapa jadi berpikir soal penanggulangan begitu yang iya, tadinya mhm, mungkin nggak ada kepikiran soal penanggulangan mhm, waktu belum mhm, masuk korporasi, mhm, untuk tambang gitu ya. mhm, Oke mungkin, apa pesannya, untuk teman-teman, di luar gitu mhm, Bang terhadap apa namanya, mungkin ada, apa namanya, dukungan yang bisa diberikan oleh teman-teman, lain entah mungkin itu perhatian terhadap, case yang lagi dijalani oleh, warga di Kutai Timur. Salah satunya mhm. mungkin representasinya adalah Bang Erwin begitu. Nggak banyak sih Mbak Lidis, aku cuma berharap, dukungan dari semua teman-teman di sana, dukungan masyarakat di Kutai Timur untuk, kita memperoleh dokumen ini. Berharap banget semua masyarakat di sana menganggap hal ini penting untuk melihat masa depan lingkungan kita gitu. Karena Mmm, sebenarnya iya, bukan yang terdampak kan bukan kita yang di masa ini kan, mhm, nanti ada kita di masa yang akan datang gitu. Anak betul. kita, cucu kita, Masih ada orang tua regenerasi kita, begitu masih ya ada Bang? regenerasi kita gitu. Berharap masyarakat Kutai Timur semuanya itu mendukung Mhm. kita untuk mendapatkan dokumen ini dan kalaupun kita dapat, kita juga berkomitmen untuk mengkajinya dan akan memberikan pengetahuan seluas-luasnya bagi masyarakat Kutai Timur.
gitu. Oke, siap. Ya mungkin ini jadi, pelajaran penting ya untuk aku pribadi karena, ternyata, apa namanya, untuk satu, tempat pemukiman di daerah tambang yang aku baru dengar teman-teman, ini, jadi suatu perhatian perhatian khusus aku pribadi secara khusus karena, ya ngelihat betapa ironisnya tadi, pemukiman ini yang berdampingan dengan tambang gitu ya. Mungkin kalau aku aja di Jakarta ini ngomel soal polusi, ya kan, gimana teman-teman yang berhadapan setiap hari dengan tambang begitu. Mungkin, untuk teman-teman di luar sana, eee, apa keadaannya mungkin kita harus memang, yang paling pertama adalah kita memikirkan bagaimana, kita bisa mencegah, kemudian kita juga, berpikir ke depan soal regenerasi begitu tadi ya Bang, dan, kita memberikan perhatian khusus terhadap apa yang memang, kita jalani sehari-hari, apalagi itu soal lingkungan, karena lingkungan itu tidak terlepas dari manusia di setiap masanya begitu. Oke, begitu aja untuk, podcast kita kali ini, cukup banyak yang kita obrolin soal lingkungan di Kutai Timur dan, terima kasih sekali untuk Bang Erwin. Terima kasih Mbak Terima Lendis, kasih banyak terima sudah kasih mau Lantai 2 membawa PWIP. cerita Kutai Timur ke Jakarta, Siap. jauh-jauh dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Terima kasih atas ceritanya, terima kasih soal, ilmu yang diberikan gitu ya. Saya cukup, Terima kasih teman-teman yang ada di belakang kamera, terima saya cukup kasih. amazed juga karena ceritanya begitu keren, luar biasa. Terima kasih semuanya, kita tutup. Terima kasih.